Adegan diawali dari dua anak kecil laki-laki dan perempuan yang sedang bermain pedang-pedangan di dalam rumah. Sementara di kamar mandi, ibu mereka menyayat-nyayat lengannya dengan silet lalu menenggelamkan dirinya di bak mandi, yang akhirnya diketahui oleh kedua anak tersebut. Beberapa tahun kemudian, Randy dan Alexa merencanakan liburan sebelum menikah. Mereka membawa 3 temannya, yaitu Billy si pemegang dokumentasi, lalu ada Kinar dan juga Rosa. Mereka akan berlibur di Pantai Bayah, Lebak, Banten. Selama perjalanan, mereka singgah sebentar tuh di warung untuk membeli beberapa cemilan. Si Billy malah sibuk mencari kondom untuk Randy, yang pasti gak ada di warung pedesaan, guys. Selain kondom, Billy juga cari masalah dengan pria berkacamata di warung itu yang terus memperhatikan rombongan Randy. Dan kata Randy, memang si Billy ini tuh dari kecil suka emosian dan suka ngajak orang ribut. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pantai tujuan. Mereka menghabiskan waktu bersenang-senang sepanjang siang dan sore di pantai yang sangat sepi itu. Karena hari itu memang disewa khusus untuk syuting film ini. Hari pun menjelang malam dan mereka segera pergi ke mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel. Tapi tiba-tiba mobil mereka mogok. Dan Alexa berinisiatif menelpon pihak hotel yang sudah mereka reservasi sebelumnya untuk mengirim mobil menjemput mereka. Tapi kata petugasnya, mobil yang disediakan hotel sedang dipakai semua dan telepon langsung dimatikan begitu saja. Billy lalu mengusulkan untuk menginap di pantai saja dan mereka semua akhirnya setuju. Lalu menyalakan api unggun, kemudian Billy bercerita tentang kejadian horor nenek jeruk purut yang membuat Rosa takut. Jadi akhirnya mereka membuat permainan lain, yaitu permainan jujur tantangan botol putar. Pertama, Kinar memilih tantangan dari Billy untuk telenji di depan Billy selama 5 detik. Kemudian Randy memilih tantangan dari Rosa untuk mencium bibir Billy daripada menjawab pertanyaan jujur. Lalu Rosa dapat tantangan juga dari Billy dan harus mencium Kinar sebagai upaya balas dendam karena tadi mereka sudah menyuruh Randy menciumnya. Saat giliran Rosa memutar botol, malah menunjuk ke arah dirinya sendiri dan Billy memberikan tantangan untuk menari eksotis di depan Randy. Alexa yang kebelet pipis lalu meminta Kinar untuk menemaninya. Mereka berjalan jauh dari bibir pantai dan menemukan villa kosong. Sementara Rosa jadi semakin liar tuh, menggoda Randy dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya. Alexa masuk ke dalam villa sementara Kinar diminta menunggu di luar. Tapi karena Alexa ini sangat lama, akhirnya Kinar menyusul juga masuk ke dalam villa itu dan menemukan mayat yang berlumuran darah. Kinar yang takut segera berlari dan bertemu Alexa, lalu segera kembali ke bibir pantai dan memberitahu temannya yang lain. Kinar memaksa untuk pulang, tapi mereka semua gak ada yang percaya, terutama si Billy. Untuk lebih meyakinkannya kalau itu benar-benar mayat, mereka memutuskan kembali ke villa itu lagi untuk melihat sendiri. Dan setelah sampai di sana, ternyata memang benar ada mayat seorang pria. Setelah Alexa memeriksanya, pria itu memang sudah mati. Randy mencoba menelpon polisi tapi gak dapat sinyal, karena memang tempatnya terpencil. Mereka menyimpulkan jika sinyal mungkin hanya sampai di dekat mobil saja, karena sebelumnya saat Alexa menghubungi hotel reservasi masih bisa terhubung tuh di sana. Randy pun akan pergi ke mobil mencari sinyal dan meminta mereka menunggu di sana. Tapi beberapa saat kemudian Alexa menyusul Randy, sementara Kinar akan pergi ke bibir pantai selang beberapa saat kemudian setelah Alexa pergi. Yang beberapa saat kemudiannya lagi disusul oleh Rosa, hingga Billy sendirian di villa kosong tersebut.
Kenapa gak sekalian bareng aja sih tadi? Heran gue, malah misah-misah begitu. Randy yang sudah tiba di mobil tetap gak mendapatkan sinyal. Sementara Rosa yang entah kenapa nih bisa kesasar tuh. Padahal tadi jalannya satu arah. Tentu dia gak menemukan batang tubuh teman-temannya. Kemudian Rosa diteror oleh seseorang yang menggunakan jas hujan dan memakai topeng sambil membawa gunting rumput. Rosa dikejar hingga menuju villa kosong yang lain di mana sangat gelap. Kemudian Rosa mulai bersembunyi di sebuah ruangan. Orang bertopeng itu mencoba masuk dan Rosa yang panik berusaha kabur lewat jendela kecil di bagian atas dinding ruangan itu. Rosa melompat yang tanpa sadar ternyata di bawah jendela sudah ada kawat-kawat berduri yang menyambut Rosa hingga tubuh Rosa terkoyak-koyak dan tercabik-cabik berlumuran darah. Sebelum akhirnya dia ditusuk dengan gunting rumput oleh si pembunuh bertopeng. Di mobil, ternyata Randy disusul Billy yang heran. Kenapa para cewek-cewek belum tiba di sana? Padahal tadi mereka sudah pergi lebih dulu. Akhirnya, Randy menyuruh Billy untuk terus mencoba menghubungi polisi karena Randy mau mencari Alexa, Kinar, dan Rosa. Tapi Billy justru berkata kalau mereka sebaiknya jangan menghubungi polisi dulu. Karena saat Billy ditinggal sendirian di villa kosong itu, Billy yang penasaran mencoba melihat mayat pria itu lebih dekat dan ternyata pria itu adalah pria berkacamata yang sempat diajak ribut oleh Billy di warung toko sebelumnya. Billy takut polisi menuduh dirinya sebagai pembunuh karena sempat ribut dengan pria itu. Tapi Randy meyakinkan Billy kalau polisi gak sebodoh itu untuk mendakwa seseorang bersalah atau enggaknya. Pasti akan diselidiki dulu kan. Randy pun pergi ke pantai dan hanya menemukan Kinar. Randy menyuruh Kinar pergi dan menunggu di mobil bersama Billy dan jangan kepisah-pisah lagi. Randy lalu lanjut mencari Alexa dan juga Rosa. Di mobil, Billy didatangi oleh sosok bertopeng. Pergelangan kakinya digunting dari bawah mobil. Lalu saat Billy gak berdaya kesakitan dan gak bisa jalan, sosok bertopeng itu membunuh Billy dengan melindasnya menggunakan mobil mereka berkali-kali. Hingga hancur tuh si Billy. Randy yang mencari Alexa dan Rosa tiba di villa kosong yang gelap. Kemudian terkejut saat melihat jasad Rosa terlilit kawat berduri dan tubuhnya penuh dengan darah. Kinar yang sedang beberes di pantai didatangi oleh si pembunuh. Perasaan dari tadi deh lu disuruh ke mobil Nar sama Randy. Lah ngapain sih lu masih ngaret coba? Mampus lu didatangi si pembunuh. Yang ternyata nih, pembunuh itu adalah Alexa dengan motif bahwa ternyata Kinar dan Rosa sudah berselingkuh dan tidur dengan Randy berkali-kali di belakang Alexa. Wah, parah sih. Mereka berdua berkelahi di bibir pantai. Guling-gulingan tuh. Sedap banget kan ngelihat pantat mereka bergetar sambil cekik-cekikan. Hingga akhirnya nih, Alexa memukul Kinar berkali-kali dengan batu laut hingga kepalanya hancur. Kemudian Alexa menyusul Randy ke villa kosong yang pertama dan membeberkan semuanya tentang perselingkuhan Randy. Di sini, Randy mencoba memancing Alexa dengan kata-kata manis untuk berdamai yang tentu saja gak mempan dan gak membuat Alexa gentar. Alexa melukai wajah Randy dengan gunting rumputnya dan sempat terjadi perkelahian. Lalu Randy mendorong Alexa dan mulai mencekiknya. Tapi beberapa saat kemudian, mayat pria itu yang ternyata masih hidup menusuk punggung Randy dengan gunting rumput. Lalu Alexa memberitahu dan menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya. Dimulai dari ayah Randy yang dulunya seorang hakim, kemudian disuap oleh pejabat korup yang ternyata ayahnya Billy, agar mengalihkan tuduhannya ke ayahnya Alexa, padahal ayahnya Alexa ini adalah pejabat yang jujur dan amanah. Hingga akhirnya ayah Alexa lah yang divonis bersalah dan dipenjara 10 tahun, yang membuat ayah Alexa ini frustasi hingga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam sel. Ibu Alexa sangat yakin jika suaminya itu difitnah dan pasti ada orang yang sudah menyuap hakim. Tapi dia gak memiliki bukti dan akhirnya juga frustasi. Lalu mencoba bunuh diri di kamar mandi
dengan menyayat lengannya sendiri menggunakan silet, kemudian menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam bak mandi di adegan awal tadi. Ya, benar. Dua anak kecil itu ternyata adalah Alexa dan adiknya. Beruntung, mereka segera menemukan ibunya hingga nyawanya tertolong saat itu. Pria berkacamata itu adalah adik Alexa, dan mereka berdua sudah merencanakan semuanya. Adik Alexa lah yang membuat mobil itu mogok saat mereka asyik bersenang-senang di pantai. Lalu, Alexa sebenarnya gak menelpon pihak hotel, melainkan menelpon adiknya. Dan orang tua Alexa yang dikenalkan pada Randy selama ini, mereka hanyalah orang tua sewaan. Mereka dibayar untuk berpura-pura menjadi orang tua Alexa agar Randy dan keluarganya percaya. Akhirnya, Alexa memotong kepala Randy menggunakan gunting rumput. Lalu saat menjelang pagi, mereka menyeret tubuh Randy di bibir pantai mendekati sebuah sampan, di mana di sana sudah ada ibu mereka yang menunggu. Alexa membuang kepala Randy dan meletakkan jasadnya di bibir pantai dengan topeng yang dia pakai sebelumnya. Lalu ibu Alexa segera memeluk anak-anaknya sambil berkata, "Akhirnya semuanya berakhir di sini." Mereka yang terlihat bahagia lalu pergi menggunakan sampan yang didayung oleh adik Alexa. Dan tamat.